membahas dan mendiskusikan beberapa jenis teks. Salah satunya adalah teks fungsional atau functional text. Nah, pada materi kali ini kita akan berfokus pada pembahasan teks fungsional dalam bentuk soal UN. Salah satu hal penting dan yang harus diperhatikan ketika mengerjakan soal-soal bahasa Inggris adalah direction-nya. Dari direction itu kita tahu apa yang harus dikerjakan, apa yang harus diisi dari soal tersebut gitu. Jadi direction itu mengarahkan kita dalam menjawab soal-soalnya. Nah, biasanya direction itu tulisannya terkadang ada yang lebih besar atau terkadang bercetak tebal atau cetak miring. Yang pasti biasanya itu dituliskan lebih menonjol daripada soal-soal itu sendiri. Ini directionnya adalah questions 1 and 2 refer to the following notes. Dari sini kita sudah tahu bahwa ada dua soal yang berkaitan dengan gambar yang ada di situ. Kemudian dari sini juga kita dapat clue bahwa gambar ini adalah sebuah notice atau pemberitahuan. Nah, langsung aja kita lihat pertanyaan nomor 1. What is the purpose of the notice? Nah, di sini yang ditanyakan adalah purpose. Purpose adalah kata yang sudah tidak asing lagi selama kita mempelajari tentang teks, yaitu menanyakan maksud atau tujuan. Nah, sebelumnya mari kita lihat isi dari notice-nya. Tobacco free zone, clean air for kids. Nah, bisa dilihat di sini ada dua informasi yang bisa kita dapatkan. Tobacco itu berarti tembakau berkaitan dengan rokok. Berarti bisa kita maknai atau kita artikan tobacco free zone itu zona bebas tembakau atau zona bebas rokok. Clean air for kids, udara bersih untuk anak-anak. Jadi kalau kita maknai notice atau pemberitahuan ini adalah kalau ini zona bebas tembakau atau zona bebas rokok, berarti keuntungannya supaya udaranya itu bersih untuk anak-anak. Nah, jadi itu sudah kita dapatkan inti atau makna dari notice-nya. Kemudian kita lihat mana yang paling tepat jawabannya di antara keempat pilihan jawaban ini. Yang A, to warn men to smoke in the area. Kata kuncinya adalah warn atau memperingatkan. Untuk memperingatkan laki-laki untuk merokok di area tersebut. Sudah jelas salah. Yang B, to make the area free from children. Untuk membuat area bebas dari anak-anak. Bukan itu ya maknanya. Yang C, to keep the area free from kids. Nah, yang C ini maknanya sama dengan yang B, hanya perbedaannya di variasi penggunaan katanya. Yang D, to keep the area healthy for children, untuk menjaga area sehat untuk anak-anak. Nah, jadi di antara keempat pilihan ini yang paling tepat jawabannya adalah yang D. Kemudian pertanyaan nomor 2. What would probably happen if people obey the notice? Jadi kata kunci dari pertanyaan nomor 2 ini adalah obey. Obey artinya mematuhi. Nah, jadi keseluruhan pertanyaannya ini artinya apa yang akan kemungkinan terjadi jika orang-orang mengikuti mematuhi pemberitahuan tersebut gitu. Kita lihat yang E, the tobacco will be in free zone. Tembakau akan berada di zona bebas. Bukan itu ya. B, the kids are in other zone. Anak-anak di zona lain.
Bukan itu juga. Yang C, the air will be cleaner and healthier. Udara akan lebih bersih dan lebih sehat. Kita keep dulu. Yang D, the kids will be in a free zone. Mirip seperti yang pilihan yang B maknanya. Jadi di antara ini jawabannya adalah yang C. Oke, soal selanjutnya masih mengenai functional text. Langsung kita lihat directionnya. Questions 14 and 15 refer to the following announcement. Nah, jadi functional text kali ini tentang announcement yang dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan pengumuman. Langsung kita lihat soalnya. The announcement is written with the purpose to. Pemberitahuan ini dituliskan dengan tujuan untuk. Lagi dan lagi kita menemukan kata purpose dalam soalnya. Berarti kita harus memberikan perhatian lebih dengan purpose ini. Purpose artinya maksud atau tujuan. Jadi yang namanya announcement atau pengumuman berarti bertujuan untuk memberikan informasi atau menginformasikan kepada orang lain. Nah, kita lihat pilihan jawabannya. Ada 2 pilihan jawaban yang menggunakan kata inform, tapi bukan berarti mengeliminasi yang lain. Nah, sebelum kita lihat pilihan jawabannya, kita baca dulu sejenak tentang announcement-nya. All students who are going on the field trip tomorrow morning, please leave your belongings in your locker and gather in the front lobby at 9 a.m. Nah, saya akan meng-highlight di sini beberapa vocabulary yang mungkin baru pertama kali kalian jumpai, seperti belongings. Belongings adalah barang-barang. Kemudian gather adalah artinya bertemu. Jadi bisa kita artikan kalimat pertama ini, seluruh siswa yang akan pergi field trip itu seperti karya wisata atau dharma wisata gitu. Seluruh siswa yang akan pergi berkarya wisata besok pagi, mohon tinggalkan barang-barang bawaannya di lokermu dan bertemu di lobi depan pada jam 9 pagi. All you need is a bottle of water and your extra money. Yang kamu butuhkan adalah sebotol air dan uang yang lebih. Berarti kita langsung, all students are responsible for making up any schoolwork that will be missed that day. Seluruh siswa bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas sekolah yang akan ditinggalkan pada hari itu. Oke, jadi kita lihat pilihan yang A, inform the students what to do for the field trip. Memberikan informasi kepada siswa apa yang harus dilakukan untuk karya wisata atau field tripnya. Tell the students to be prepared at the lobby. Memang yang B ini ada, tapi ini bukan tujuan utamanya. Kemudian yang C, describe the students' responsibility on the field trip. Nah, jadi bukan hanya tentang responsibility itu aja ya. Kemudian D, inform the students the rules for the field trip. Nah, rules itu tidak ada kita temui di announcement tersebut. Jadi di antara semua pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang A, inform the students what to do for the field trip. Jadi secara garis besar pengumumannya menginformasikan kepada seluruh siswanya apa-apa aja yang harus dilakukan untuk
field tripnya, mulai dari barang bawaannya diletakkan di mana, bertemu di mana, pada pukul berapa, dan kemudian ada juga tanggung jawab lain di samping field tripnya itu gitu. Nah, jadi dari semua pilihan jawaban yang mengcover isi dari announcement itu adalah yang pilihan A. Pekerjaan sekolahnya yang akan dilewatkan pada hari tersebut. Jadi maksudnya adalah walaupun seluruh murid-murid pergi field trip, jadi kalau mereka ada tugas, mereka tetap harus mengerjakan tugasnya walaupun pada hari tersebut tidak masuk karena diadakan field trip. Nah, di antara options A, B, C, D ini mana yang paling tepat sesuai dengan yang ada di announcement-nya? Oke, kita lihat yang A, report to the teachers their schoolwork, membuat laporan atau melaporkan kepada gurunya pekerjaan sekolah mereka. Oke, kita keep dulu pilihan yang A ini. Yang B, do their assignments as soon as they arrive at school, mengerjakan tugas-tugas mereka segera sesampainya mereka di sekolah. Ini bukannya. Kemudian yang C, put all the things in the locker before leaving for the trip. Nah, ini benar, tapi kan bukan ini yang ditanyakan. Meletakkan semua barang-barang di locker sebelum pergi trip. Kan konteksnya itu kan tentang schoolwork atau pekerjaan rumah. Sementara ini bukan tentang schoolwork, jadi ini juga bukan yang C. Kemudian yang D, take back their things from their locker when getting back to school. Ini juga bukan karena tidak ada membahas tentang schoolwork. Jadi yang paling tepat di antara semua pilihan ini adalah pilihan yang A. Soal selanjutnya, kita baca directionnya. Questions 23 and 24 revert to the following text. Nah, di sini ada sebuah functional text yang dimana di direction sebelumnya itu disebutkan teksnya nih, functional text-nya apa gitu, tapi yang ini tidak disebutkan. Oke, kita langsung aja lihat soalnya. Why does mom send the message? Nah, jadi dari sini, dari soalnya kita udah dapat jawaban nih. Ternyata ini functional text-nya adalah message atau biasa disebut dengan short message atau pesan singkat. Nah, mari kita baca isi dari message tersebut. Can you pick me up, dear Hannah? Can you pick me up? Hannah, bisakah kamu menjemput saya? I have just landed safely at the airport. Saya baru aja mendarat dengan aman di bandara. I'm on my way to take my luggage. Saya menuju untuk mengambil koper saya. I will be waiting in the passenger lounge. Saya akan menunggu di ruang penumpang. Terima kasih sayang, dengan cinta mamamu. Jadi kenapa mamanya ini mengirimkan pesan? Karena dia minta dijemput. Nah, kita lihat yang mana di antara pilihan ini yang menyatakan bahwa mom minta dijemput. Yang A, to ask Hannah to pick her up, untuk meminta Hannah untuk menjemputnya. Oke, kita langsung dapat jawabannya yang A. Tapi kita lihat dulu yang B, to tell Hannah about her luggage, untuk memberitahukan Hannah tentang kopernya. Tidak ya. C, to inform Hannah about the plan, untuk menginformasikan kepada Hannah tentang pesawatnya. Tidak juga. Yang D, to describe the passenger lounge, untuk mendeskripsikan tentang ruang penumpang. Ini juga bukan, dah lari dari topik. Berarti jawabannya adalah yang A. Kemudian
Soal selanjutnya, Hannah's mother sent the message while she was. Nah, ini hati-hati. Di pertanyaan kali ini berkaitan dengan grammar. Jadi hati-hati terjebak. Hannah's mother sends the message while she was. Ibu Hannah mengirimkan pesan ketika dia bla 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 gitu. Nah, jadi kita lihat yang A, landing in the airport. Apakah ibunya Hannah mengirimkan pesan ketika dia mendarat di bandara? Tidak. Yang B, walking to the luggage. Apakah ibunya Hannah mengirimkan pesan ketika dia sedang berjalan untuk mengambil kopernya? Yes. Dari mana kita tahu? Mari kita baca isi dari message tersebut. Lihat, ada kalimat di situ, I'm on my way to take my luggage. Oke, berarti ketika dia mengirimkan pesan kepada si Hannah, dia sedang berjalan menuju ke tempat pengambilan koper. Berarti jawabannya yang B.